Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita hidup di dunia harus sadar nanti akan menuju tempat persinggahan terakhir, yaitu akhirat. Dunia ibarat kita mampir untuk sekedar minum, melepas dahaga, istirahat sejenak. Dunia bukan tujuan. Jadi orang rata-rata terlena. Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Jadi kita diperintahkan untuk meraih kebahagiaan akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Kalau dalam hadisnya, hatta yusiba minhuma au kama qala. Jadi dunia dan akhirat harus diraih, tapi akhirat harus lebih diutamakan, karena akhirat itu abadi, dunia itu sementara. Benar, ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Dunia adalah bangkai, dan orang-orang yang memburu dunia adalah ibarat anjing-anjing. Namun di sisi lain, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat, di mana kita menanam, nanti akan memanen. Kalau benih yang kita tanam baik, buah yang kita panen akan baik dan melimpah ruah. Sebaliknya, jika biji yang ditanam buruk, maka panen pun akan menghasilkan keburukan pula. Kalau sahabat Umar mengisyarahkan, dunia harus kamu genggam, jangan sampai merasuk ke dalam hati. Jadi kalau Imam Syafi'i melengkapi, jadikan dunia di tanganmu, akhirat di hatimu, dan kematian di pelupuk matamu. Imam Abu Hanifah lebih bersyukur, lebih senang jika memakai pakaian yang bagus daripada kalau orang-orang memakai pakaian yang lusuh, kusam, tapi dengan hati yang dongkol, yang kufur nikmat. Bukankah dalam hadis disebutkan menyembunyikan kefakiran itu termasuk sedekah? Jadi bagaimanapun keadaan kita,
di halayak umum kita jangan sampai menampakkan kefakiran, kemiskinan, kelemahan, keterbelakangan. Coba dilihat kalau ada mubaligh yang datang dengan naik sepeda ontel, dengan datang naik dengan mobil yang super mewah, tentunya mereka akan jauh lebih menghormati yang memakai kendaraan istimewa. Jadi dalam Al-Quran kita diperingatkan bahwa dalam pandangan orang-orang kafir, umat Islam itu dipandang rendah, dipandang hina karena mereka lupa akan dunia. Mereka penampilannya layaknya para gembel. Jadi Nabi mengisyarahkan kalau dakwah di akhir zaman itu pakai dinar, pakai harta kekayaan tidak apa-apa. Bahkan dalam situasi tertentu mempertahankan agama itu walaupun harus dengan ditopang oleh harta. Yang perlu diingat, jangan sampai mata duitan, UUD, ujung-ujungnya duit, wani piro. Kalau ada uangnya jalan, kalau nggak ada macet. Nah, itu fenomena akhir zaman. Jadi orang mengatakan cobaan dunia itu 3: harta, tahta, wanita. Kalau di era milenial tambah lagi 1, kuota. Jadi sekali lagi, dunia bisa menjadikan batu loncatan untuk meraih akhirat. Jadikan apa yang ada di dunia untuk sarana memperoleh keberuntungan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. La syamsu ora ana utawi srengenge iku yanbaghi sayukjo laha kedue syams apa an tudrika yen nyusuli apa syams al qamara ing rembulan wala lailu lan ora utawi wengi iku sabiqun nahari ndisi awan wa kullun utawi saben-saben suwiji iku fi falakin ing dalem cakrawala iku yas bahuna lumaku apa kul. Jadi tidak mungkin matahari menemui rembulan. Tidak mungkin siang menyatu dengan malam. Jadi selalu silih berganti. Karena masing-masing punya garis edar sendiri, punya cakrawala tersendiri. Nanti kalau matahari kok berkumpul dengan rembulan, lah itulah kiamat. Ya, ini ketika mereka berdua sujud di hadapan Allah di sisi arsy. Dahulu matahari dan rembulan sinarnya sama, tidak bisa dibedakan. Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengusap dengan sayapnya sehingga
rembulan agak redup dan matahari ditambah cahayanya sehingga terang benderang. Kalau dalam bahasa Quran, matahari itu dhiya'an, bersinar terang. Kalau rembulan itu nuron, bercahaya. Dan kalau dari pandangan bumi, matahari memang bersinar terang benderang. Kalau rembulan itu mengeluarkan cahaya jika ada pantulan dari sinar matahari. Jadi sudut pandang dari bumi, dari kita berpijak. Seperti matahari terbit dari timur, terbenam ke barat, itu dari pandangan bumi. Jadi bumi itu luas, al-ardo wasi'ah. Maksudnya luas itu ya kalau dari muka bumi ya, dari bumi kita berpijak, bumi itu luas. Bumi tak selebar daun kelor. Lah yang menemukan bumi itu bulat itu justru ilmuwan muslim. Jadi melalui timnya sekitar 12 orang itu membuat peta sehingga menghubungkan antar pulau dengan pulau, membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh. Baru setelah itu Columbus ya menemukan, mereka berlayar menyimpulkan bahwa bumi itu bulat. Ya. Jadi urusan pengetahuan di alam semesta ini harus diiringi dengan tuntunan wahyu. Kalau teori-teori umum itu sifatnya hanya perkiraan atau penemuan-penemuan, penelitian-penelitian. Tapi kalau dari wahyu itu hakikat. Itulah yang sebenarnya. Jadi harus disinkronkan. Manakala tidak sesuai berarti harus dicari benang merahnya. Jadi dalam tafsirnya disebutkan besarnya matahari adalah 170 kali lipat bumi. Sedangkan besarnya rembulan adalah 70 kali lipat bumi. Wallahu alam. Jadi ada antariksawan, astronot yang menemukan jauh di luar angkasa sana ada benda yang besarnya 100 kali lipat matahari. Karena saking jauhnya tidak nampak dari bumi. Jadi kalau rembulan itu ada bekas-bekas kehitaman, nah itu adalah, ada yang mengatakan itu bekas sayapnya malaikat Jibril. Jadi biar bulan itu tidak terang benderang seperti matahari, nanti sulit membedakan antara malam dan siang. Dan kalau ilmuwan Amerika menemukan rembulan ada retakan, ada garis retak, itu dulu memang terjadi, yaitu peristiwa Rasulullah membelah bulan. Dan bulan terbelah itu 2 kali. Salah satunya adalah persis ketika nisfu Sa'ban, itu sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Jadi sains akan bersesuaian dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.